Halo Blackboss, kembali lagi di acara Tuwis Modification blackexperience.com. Bersama gua Steven. Di sini gua bersama motor modifikasi gua Suzuki Hayabusa tahun 2014. Motor ini bisa dibilang cukup legendaris ya, karena di dunia motor ini juga pernah memecahkan rekor dunia sebagai motor tercepat. Motor ini juga sangat spesial karena yang pertama motor itu sangat jarang dan bentuknya aja ini motor tahun 2014 dan model generasi 2000, kalau nggak salah 2010 atau 2012, tapi kita bisa lihat di sini modelnya itu tidak termakan oleh waktu. Sebelumnya saya pernah pakai Yamaha R3, pernah juga pakai Yamaha R6. Lalu selanjutnya ini motor ketiga saya, Suzuki Hayabusa. Untuk komunitas sebenarnya saya tidak terikat kepada komunitas mana, karena setiap komunitas yang ada di Jakarta itu punya karakter riding masing-masing. Ada komunitas yang lebih untuk speed, ada komunitas yang untuk santai, ada komunitas yang untuk freestyle, ada juga komunitas untuk riding untuk pergi makan aja. Ya untuk komunitas sendiri saya kadang tergabung di beberapa komunitas, tergantung lagi nuansanya lagi pengen apa. Kalau misalnya untuk pengen nyari speed, ikut komunitas yang speed. Kalau untuk mau santai-santai aja, join yang santai-santai aja. Lalu saya juga ada komunitas untuk di Sentul, yaitu kita kadang latihan-latihan aja. Ya kadang juga ikut event-event balap seperti Yamaha Sunday Race, lalu untuk e-event. Saya bisa dapat motor ini sebenarnya bisa dibilang kecelakaan. Sebenarnya waktu itu saya nyarinya itu motor 600 cc yang santai. Karena sebelumnya saya bawa Yamaha R6 itu dengan posisi riding yang sport banget, terus panasnya juga lumayan, terus habis itu riding yang agak jauh dikit pegel. Nah sebenarnya saya awalnya mau niat cari motor naked, kayak misalnya Jet 800, Sugomi, atau enggak sport yang agak santai, Jet X636 atau Jet X6R. Awalnya sudah ketemu calon kendaraan saya, lalu saya pasti penasaran dengan penjual-penjual yang ada di Jakarta ini. Lalu datanglah saya ke suatu tempat, dia menjual Suzuki Hayabusa ini, lalu saya tiba-tiba langsung jatuh cinta ke Suzuki Hayabusa ini. Untuk modifikasi motor ini sebenarnya genre saya itu bukan untuk barang-barang branded yang sangat-sangat mahal ya. Tapi seni dari modifikasi Hayabusa ini ada di bagian parts yang nggak bisa didapetin di dunia bahkan. Karena motor ini juga sangat jarang, apalagi di Indonesia cuman ada 5 motor di Jakarta, termasuk motor ini. Yang lebih spesial lagi itu parts-parts yang ada di motor ini itu sebagian besar itu custom. Jadi kita membuat mal sendiri, special made untuk motor ini sendiri. Modifikasinya itu ada tutup untuk spion, di sini saya juga buat sendiri, ini custom. Lalu untuk carbon air scope ini juga custom karena aslinya di sini itu ada lampu sein. Jadi lampu seinnya saya copot lalu ditutup dengan model karbon ini. Lalu ini juga didesain untuk mengikuti gaya airflow-nya dari Hayabusa ini sendiri, jadi angin langsung masuk ke air intake untuk mesinnya. Di bawah untuk pendinginan rem ada air scope yang juga custom. Karena biasanya untuk air scope yang ada di aftermarket saya lihat modelnya kurang cocok untuk motor ini. Karena motor ini dari ukuran ban juga sangat besar, ukuran motor sangat besar. Lalu untuk bracket juga sedikit berbeda dari motor lainnya, jadi saya harus custom sendiri. Untuk pengereman saya menggunakan Brembo RCS 19 Corsa Corta. Lalu yang spesial itu di sebelah kiri Master Coupling RCS 19. Ini saya dapatkan barangnya sisa ini satu yang ada di Indonesia. Jadi pada umumnya sebelah kiri itu biasanya orang menggunakan RCS 17. Di sini Brembo juga mengeluarkan tidak banyak
barang untuk RCA19 kiri ini sendiri ya salah satunya yang ada di motor ini karena ini diproduksi oleh Brembo khusus untuk Suzuki Hayabusa dan ZX14R. Lalu untuk di bagian belakang ada single seat. Single seat ini sendiri saya juga impor sendiri dari luar negeri. Lalu untuk knalpot saya menggunakan SC Project. Lalu ada juga ya minor-minor yang sangat sedikit, tabung. Lalu ada smoke, lampu stop lamp dan lampu sen, cat pelek. Untuk modifikasi sebenarnya saat ini kurang lebih ya baru 25% atau bisa dibilang seperempatnya aja. Untuk livery nanti ke depan saya akan ganti. Lalu untuk warna cat saya akan tetap menggunakan hitam tapi akan di repaint ulang menggunakan pernis yang spesial. Untuk livery sendiri konsepnya nanti ke depannya saya akan menggunakan hitam merah. Lalu nanti di sampingnya itu garis-garis warna merah. Lalu untuk segi performance sekarang ini sudah ada sedikit diklik dari segi mesin ya itu rahasia dapur kalau itu apa. Yang jelas kalau misalnya kalian coba throttle dari motor ini digas sedikit RPM-nya langsung loncat ke atas. Kedepannya mungkin akan di porting polish. Untuk bore up enggak lah, ini udah cukup besar 1300. Paling untuk lebih memaksimalkan performa keadaan standar seperti ECU. ECU saya tetap menggunakan standar tetapi saya akan mengganti konfigurasi dari ECU standarnya sendiri. Untuk melibatkan bengkel sendiri saya kenal dengan satu buah bengkel itu MTS Racing. Di bengkel ini saya mendapatkan custom special made dari parts-parts yang ada di motor ini. Kunci utama untuk mengendarai hyperbike atau superbike atau biasa dikenal dengan moge, kunci nomor 1 itu kedewasaan dalam berkendara. Kedewasaan dalam berkendara ini kunci utama dalam keamanan diri sendiri selain dari safety gear yang ada di badan kita. Kalau misalnya kedewasaannya belum cukup, ya banyak sekali kejadian-kejadian orang yang belum pernah menggunakan motor yang cc-nya besar tetapi langsung loncat ke hyperbike. Misalnya kita biasa mengendarakan Matic 110 cc langsung beli motor 1000 cc, itu sangat tidak disarankan oleh pecinta-pecinta otomotif manapun karena kita ingin menguasai suatu kendaraan itu kita harus ada step-stepnya. Minimal kalian pernah mempunyai 250 cc, lalu boleh menggunakan 600 cc, baru boleh menggunakan 1000 cc ke atas karena karakter dari mesinnya itu sangat berbeda. Saya pernah mendengar sebuah isu yang bocor di internet, yaitu Suzuki Hayabusa yang model terbaru setelahnya ini. Untuk ketertarikan terhadap motor tersebut, ya jelas ada. Cuman ada sedikit yang menahan saya untuk berburu motor tersebut. Karena motor ini itu mempunyai sejarah yang nilainya cukup tinggi, yaitu ya pernah mencetak rekor motor tercepat di dunia. Jadi nilai historis yang itu yang susah digantikan oleh motor-motor generasi selanjutnya dari motor ini. Untuk budget estimasi sendiri kurang lebih sekitar 60 atau 70 juta. Ya karena barang-barangnya ini custom made. Jadi tidak diproduksi massal, jadi saya harus membuat cetakan-cetakan beberapa parts dari motor ini dibuat dari nol. Lalu tambahan lagi beberapa bagian-bagian yang memang ya cuma satu di Indonesia. Untuk pengalaman saya mengendarai motor ini sepanjang sampai saat ini 3.500 km. Ya pengalaman yang sangat seru lah untuk motor ini karena motor ini termasuk hyperbike, tenaganya itu sangat super karena kita bisa lihat cc-nya sendiri 1320. Pengalaman yang paling sulit untuk motor ini itu mengendalikan berat dari motor ini. Walaupun dalam keadaan berkendara motor ini bisa dibilang termasuk ringan dan nurut, tapi untuk power kontrol dari gas motor ini itu sangat susah. Karena untuk motor-motor zaman sekarang sudah dibantu oleh elektronik anti wheelie. Kalau untuk Kawasaki ada KTRC, Kawasaki Traction Control. Untuk di motor ini tidak ada, cuman ada fitur ABS yang membantu kita dalam pengereman. Jadi sangat berbahaya bagi orang yang belum pernah mengendarai moge karena 100% nyawa kita itu ada di pergelangan tangan kita.
Arti modifikasi bagi saya adalah sebuah seni yang tidak bisa dijelaskan kepada orang-orang yang mencintai otomotif sekalipun, karena setiap orang mempunyai selera modifikasi masing-masing. Kita tidak bisa menilai modifikasi orang lain itu jelek atau bagus karena setiap orang mempunyai seleranya masing-masing. Untuk event-event di Sentul ya tentunya saya sangat kangen banget untuk gaspol di Sentul, karena memang Sentul adalah tempatnya kita memecahkan adrenalin kita dan memuaskan diri kita. Bagi kalian yang mencintai kecepatan, ya yang jelas untuk di jalan raya itu nggak boleh, nggak bagus di jalan raya. Jadi saya biasanya melampiaskan itu semua di sirkuit Sentul. Lalu saat ini Sentul itu sedang pengaspalan ulang, yaitu informasi yang sangat baik untuk kita pecinta otomotif Indonesia, karena kita memiliki sirkuit yang berstandar internasional. Jadi kalau misalnya kita ingin melampiaskan hasrat ngebut kita, ya tolonglah jangan di jalan raya. Boleh silakan di Sentul. Lalu ya memang Sentul itu tempat yang sangat bermanfaat bagi kita, bukan karena faktor kecepatan tingginya aja, tapi pengalaman yang kita alami di track itu sangat berguna untuk di jalan raya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada lubang tiba-tiba, atau cara pengereman mendadak, cara kontrol motor, cara buka gas, itu sangat bermanfaat sekali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Black Experience. Ikuti terus perkembangan modifikasi hanya di blackexperience.com.